Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan sebuah mata kuliah yang penting dalam dunia akademik, yakni metodologi penelitian dan statistik pendidikan. Baik, hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan data, teknik pengumpulan data, dan analisis data kuantitatif. Tentu saja data, teknik, dan pengumpulan data ini lebih kepada kualitatif dan kuantitatif, walaupun dalam beberapa hal kita akan membahas tentang analisis kuantitatif. Jadi data dan teknik pengumpulan data itu umum untuk kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk yang dianalisis data pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat hanya analisis data kuantitatif. Mari kita mulai. Di slide ini kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama tentang bagaimana data, jenis-jenis data itu seperti apa. Yang kedua bagaimana tekniknya, cara-cara mengumpulkan data, karena data itu harus dikumpulkan karena kita sudah sepakat bahwa penelitian adalah mengumpulkan data atau kegiatan mengumpulkan data. Tetapi data tidak menjadi berguna manakala si data itu tidak dianalisis. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan fokus kepada bagaimana cara menganalisis data yang kuantitatif. Baik, kita akan masuk ke yang pertama tentang jenis data penelitian. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ingat terkait dengan jenis data penelitian. Apa itu data penelitian? Data penelitian adalah keterangan, berarti kalau misalkan kita wawancara dan seterusnya itu keterangan, fakta, kalau kita menggunakan observasi misalkan, mengenai sesuatu kejadian atau kondisi. Sehingga kategori data itu bisa beberapa kategori. Yang pertama, satu adalah data primer, yang lainnya sekunder. Jadi data itu ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu berkenaan dengan informasi mengenai variabel yang diteliti gitu ya, yang diperoleh dari tangan pertama. Nah, jadi kalau Anda misal meneliti Gus Dur, maka Anda meneliti buku pertama yang ditulis oleh Gus Dur, atau buku-buku Gus Dur, bukan buku yang sekunder, buku yang bercerita tentang Gus Dur. Atau kalau Anda meneliti tentang sekolah X, maka Anda harus mendapatkan data itu dari sekolah X, bukan sekolah Y. Kalau sekolah Y atau sekolah Z mengenai informasi tentang sekolah X dari sekolah Y, itu disebut data sekunder karena datanya memang dari pihak yang lain. Tetapi syaratnya adalah memiliki kompetensi ya untuk mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi secara independen. Misalkan kalau ada lembaga yang memang valid, misal kalau keuangan ada dari BI, kalau jumlah penduduk dari BPS, dan seterusnya, itu adalah data sekunder. Selanjutnya, di kategori yang lain itu adalah ada 2 data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi kalau data kualitatif berkenaan dengan informasi yang berbentuk kategori atau atribut ya, misalkan seperti ini baik, ini buruk, ini tidak baik, sangat buruk, sangat baik, itu datanya data kualitatif. Berhasil, gagal, rendah, tinggi, dan seterusnya. Nah, data-data yang didapatkan itu adalah data-data yang kualitatif. Biasanya data kualitatif berkenaan dengan data yang naratif, data yang sifatnya mutu. Berbeda dengan data yang kedua, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berkenaan dengan informasi yang berbentuk bilangan atau numerik. Nah, jadi kata kunci dari jenis data kuantitatif adalah numerik. Nah, misal seperti angka 750 juta, prestasi siswa rata-rata 86, dan seterusnya, itu adalah data yang sifatnya kuantitatif. Jadi kalau tadi data
primer, data sekunder, ada juga data kualitatif, ada juga data kuantitatif. Yang ketiga itu ada jenis data yang sifatnya diskrit. Apa itu diskrit? Jadi ada data diskrit, ada data kontinu atau kontinuum. Nah, data diskrit berkenaan dengan informasi yang bersifat kuantitatif. Jadi diskrit itu bersifat kuantitatif dan merupakan hasil penghitungan atau membilang. Nah, jadi memang diskrit ini biasanya diskrit itu bilangan asli, tidak ada pecahannya. Tetapi juga tidak hasil dari pengukuran, tidak hasil dari mengukur atau menimbang, tidak hasil dari alat ukur, tetapi diskrit ini betul-betul bilangan asli. Ada berapa jumlah siswa? Ada 10. Nah, 10 itu adalah datanya diskrit. Beda dengan data kontinum. Kalau data kontinum itu adalah yang bersifat kuantitatif tetapi merupakan hasil pengukuran. Ini pengukuran. Sehingga dibutuhkan alat ukur, atau dalam istilah penelitian itu instrumen. Ketika alat ukur itu atau instrumen itu digunakan untuk mengukur sesuatu, maka datanya, data kuantitatifnya itu datanya kontinum gitu ya, kontinum. Selanjutnya ada juga data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini istilah-istilah kuantitatif ya. Pertama, data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal adalah data kualitatif yang dikuantifikasi. Jadi kalau kita misalkan mau mengukur, misalkan mau mengukur kesolehan seseorang, kan sulit. Soleh itu diukur. Solehnya berapa? 70 kalau skala 100 misalkan, atau 10. Soleh itu 8 dari skala 10. Nah, itu sulit, maka perlu ada proses namanya kuantifikasi. Maka data kualitatif yang dikuantifikasi ini bisa namanya itu nominal, ordinal, dan interval, dan rasio. Nah, perbedaannya adalah data nominal itu angka atau bilangannya bisa bersifat membedakan. Misal begini, dia itu bekerja di mana? Bekerja sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai pegawai negeri sipil, atau dia buruh, dan seterusnya. Jadi misalkan buruh nomor 1, nomor 2 polisi. Nah, tetapi antara nomor 1 dan nomor 2 itu tidak saling mengalahkan. Jadi tidak ada nilainya. Itu data nominal. Yang kedua itu data ordinal. Data ordinal itu data kualitatif yang dikuantifikasi di mana angka atau bilangan bersifat membedakan dan mengurutkan. Nah, kalau ini mengurutkan, misalkan begini. Kualifikasi sekolah negeri di kota, negeri di desa, swasta di kota, swasta di desa. Nomor 1 negeri di kota, nomor 2. Nah, itu mengurutkan nomor 1, 2, 3. Tetapi dengan angka urut itu bisa membedakan dan mengurutkan. Nomor 1 itu adalah untuk negeri di kota. Nomor 2 adalah untuk negeri di desa. Jadi status sekolah saja nanti ketika diteliti dengan menggunakan penelitian kuantitatif itu tetap diangkakan untuk mengetahui dan untuk membedakan. Lalu selanjutnya itu data interval. Data interval itu sama seperti tadi, seperti kuantifikasi, tetapi angka dan bilangannya bersifat membedakan, mengurutkan, menunjukkan jarak, dan 0 bersifat arbiter. Jadi, misal begini, skala sikap, misalkan skala sikap, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu diurutkan, nanti dibedakan. Setuju itu misalnya angkanya 4, kalau tidak setuju angkanya 3, kalau tidak setuju angkanya 2, sangat tidak setuju angkanya 1. Diurutkan sehingga angka 0 itu berguna. Angka 0 itu, mohon maaf, angka 0 itu tidak ada artinya, gitu ya. Nah, beda dengan angka data rasio. Data rasio itu adalah sama, yaitu data kualitatif yang dikuantifikasi, di mana angka bilangan bersifat membedakan, sama, mengurutkan, sama, menunjukkan jarak, sama, dan nolnya bersifat mutlak, 0. Misalkan begini, sangat tidak setuju 0, karena kalau sangat tidak setuju itu memang tidak betul-betul tidak memiliki nilai, angkanya bersifat mutlak. Jadi 0 itu betul-betul 0. Kalau data interval itu misalkan 0 itu memiliki arti tergantung gitu, arbitrer, mana suka. Jadi artinya kalau misalkan sekarang berapa Celsius? 0 derajat Celsius. Nah, 0 itu punya mana? Bahkan min 1 derajat Celsius punya makna. Dia
udaranya berapa. Nah, itu 0 itu memiliki arti, kalau rasio tidak. Jadi kalau interval itu ada intervalnya, itu ada range-nya, tetapi kalau rasio itu betul-betul 0 itu memiliki nilai. Nah, itu data, jenis data yang ada di dalam penelitian. Jadi pertama, data itu bisa data primer dan sekunder, dilihat dari siapa yang ininya, siapa yang objek dari penelitiannya. Ada data kualitatif dan kuantitatif. Jika dilihat dari jenis datanya, apakah dia numerik atau naratif. Ada data yang sifatnya diskrit atau kontinum. Nah, kalau diskrit itu memang betul, ini khusus di kuantitatif ya, diskrit itu memang bilangan asli. Kalau kontinum dia itu bilang hasil dari pengukuran. Nah, yang keempat itu datanya nominal, ordinal, interval, rasio. Ini adalah data-data hasil pengukuran kuantifikasi. Artinya yang ditelitinya itu kualitatif, tetapi diupayakan untuk kuantifikasi, diupayakan untuk menjadi data kuantitatif, sehingga bisa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang memiliki arti itu yang tidak memiliki arti nominal, yang lebih memiliki arti itu adalah rasio. Oke, sekarang bagian yang kedua, kita berbicara tentang, kan tadi data, kita jenis datanya sudah tahu. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Nah, jadi seorang peneliti itu harus mengumpulkan data. Karena tadi kita sepakat bahwa penelitian adalah mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu harus memiliki teknik. Banyak hal. Misal ada beberapa teknik. Ada observasi, ada interview, ada kuesioner. Nanti kuesioner itu bisa berbentuk tes, tesnya juga bisa lisan, bisa tulisan, bisa menggunakan audio, bisa menggunakan visual, dan seterusnya. Itu adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Lalu apa itu teknik pengumpulan data? Yaitu merupakan serangkaian prosedur dan instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang reliable, akurat, relevan, cukup, dan tepat waktu. Artinya nanti pengumpulan data harus ada alatnya, alat mengumpulkan data, yaitu instrumen. Nah, instrumen penelitian itu banyak, tergantung dari jenis data yang digunakan. Maka nanti ketika sudah paham nanti jenis data, apakah ini datanya kualitatif apa kuantitatif. Misalkan datanya kualitatif, naratif, maka yang terjadi cara alat atau instrumennya adalah interview. Tetapi ketika misalkan ini pingin menjadi angka, maka harus ada kuesioner, ya. Kalau ini misalkan ingin melihat visual, ingin melihat observasi begini. Oh, datanya data visual atau data deskriptif, maka ini kualitatif. Jadi teknik-teknik pengumpulan data itu banyak. Kita coba kaji satu persatu ya. Yang pertama ada observasi. Apa itu observasi? Pengamatan, inspeksi terhadap suatu objek atau kegiatan atau peristiwa perilaku untuk memperoleh keterangan atau fakta yang natural. Nah ya, jadi tanpa intervensi, kontrol, simulasi. Jadi kalau Anda observasi ya turun ke lapangan, biasanya menggunakan beberapa alat. Bisa perekam audio, bisa menggunakan perekam video, dan seterusnya. Ini menunjukkan agar nanti ketika Anda mendapatkan data, Anda merekam seluruhnya. Beberapa klasifikasi ya. Jadi di observasi itu banyak sekali penjelasannya, banyak sekali persyaratannya. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan peneliti. Jadi peneliti itu apakah ingin melibatkan diri dalam observasi atau tidak. Jadi ada yang non-participant observer, yaitu peneliti tidak melibatkan diri dalam kegiatan atau pekerjaan atau sistem yang sedang diobservasinya. Jadi tidak seperti participatory action research misalkan. Jadi penelitian yang memang si peneliti itu berkecimpung langsung di dalam penelitiannya, ya. Tetapi dalam non participatory observer si peneliti keluar atau tidak masuk di dalam hal itu. Jadi itu kalau menggunakan non participatory observer. Ada yang kedua itu participant observer. Nah, ini kebalikannya, yaitu peneliti memainkan peran dan menjadi bagian dari tim kerja untuk batas waktu tertentu. Jadi si peneliti mengobservasi sekaligus yang diobservasi dalam bentuk penelitiannya. Nah, ini biasanya
peneliti-peneliti eksak atau peneliti-peneliti yang ingin mengobservasi yang sifatnya sangat ingin objektif, biasanya peneliti tidak ingin melibatkan langsung di dalam yang ditelitinya. Jadi peneliti di luar dari objek yang ditelitinya. Tetapi dalam konteks penelitian seperti pendampingan, pengembangan program, dan seterusnya, misalnya dalam PAR, Pathway Research, atau dalam PTK, penelitian tindakan kelas, atau PTS, penelitian tindakan sekolah, maka si peneliti justru bagian dari yang diobservasi. Mereka itu menggunakan participant observer. Selanjutnya, ada juga observasi itu diklasifikasikannya itu bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Maksudnya apa? Sifat dari observasi itu misalkan yang tidak terstruktur. Bagaimana yang tidak terstruktur itu? Biasanya dilakukan pada tahapan awal penelitian di mana peneliti mungkin belum memiliki batasan dari aspek tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Jadi si observasi itu tidak terstruktur, ya. Jadi penelitian awalnya itu bukan bagian dari desain penelitian kualitatif. Peneliti menyajikan beberapa hipotesis tentatif yang menjadi pedoman dalam menentukan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana subjek observasi. Jadi ketika mau melakukan penelitian ke lapangan, ada beberapa tahapan seperti preliminary research, ya, tahapan awal penelitian. Mungkin si peneliti masih bingung apa yang akan diteliti, sehingga si observer atau si peneliti itu langsung aja masuk, mau apa sajalah, terserah nanti apa yang saya temukan di lapangan, terserah nanti, karena saya tidak tahu siapa informannya, di mana tempatnya, kapan saya bisa melakukan penelitian, bagaimana kriteria informan, apakah tertutup atau terbuka, dan itu tidak terstruktur. Banyak peneliti-peneliti menggunakan tidak terstruktur karena memang dia tidak mengerti, tidak memahami, atau tidak mengenal setting penelitian di awalnya. Tetapi ada juga observasi yang terstruktur, sifatnya terstruktur, yaitu biasanya ini dilakukan oleh si peneliti yang sudah paham terkait dengan aktivitas atau fenomena atau kejadian tertentu, justru memang sudah direncanakan untuk diteliti. Misal Anda sudah penelitiannya preliminary research sudah dilakukan, tetapi ketika mau melanjutkan kepada penelitian, oh ini loh yang ingin diteliti itu A, B, C, D, mau mempersiapkan ini catatannya, ini yang harus direkamnya, ini yang harus dirancangnya, siapa yang akan ditemui, di mana tempatnya, dan seterusnya, maka itu disebut penelitian dengan observasi atau teknik pengambilan data dengan observasi yang terstruktur. Nah, ini lebih sudah mengerti apa yang akan kita kerjakan di lapangan. Kalau yang ini yang tidak terstruktur, kita tidak tahu apa yang akan dikerjakan di lapangan. Baik, selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan dari observasi? Ini kalau kita kan tadi ada banyak pilihan, ada observasi, ada kuesioner, ya, bahkan ada menggunakan fotografi, ada menggunakan wawancara. Nah, tetapi yang paling utama memang 3 sih, ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, dalam kuesioner nanti bisa di breakdown dengan berbagai banyak hal gitu ya. Nah, apa kelebihannya? 1, dalam kelebihan observasi, data lebih reliable. Nah, itu apa maksud reliable? Reliable itu ajeg gitu ya, ajeg, dan bebas dari bias responden. Jadi ketika diobservasi, karena si observernya, si penelitinya dia tidak memanipulasi apa yang terjadi di lapangan, maka bebas dari bias responden. Jadi si observer yang melihat apa yang terjadi seadanya. Beda dengan wawancara. Biasa kalau wawancara kadang-kadang suka karena ingin ditanya, oh saya ingin wawancara karena saya penelitian, maka akan berubah sifatnya, tidak natural lagi ya. Karena kebanyakan observasi memang kualitatif, sangat naturalistik, tidak sangat ilmiah gitu ya. Yang kedua, lebih mudah mencatat merekam dampak dari pengaruh lingkungan. Jadi lebih mudah karena memotret gitu. Makanya biasanya kalau observasi itu, kalau tujuan penelitiannya untuk memotret, to figure out ya, untuk memotret. Nah, jadi kalau misalkan kalau dengan wawancara memang nanti ada dampak ya, dampak dari saya itu mau wawancara ya. Nah, jadi lebih mudah mencatat,
merekam dampak dari pengaruh lingkungan terhadap hasil yang bersifat spesifik, lebih mudah. Nah, apalagi kalau kita menemukan hal-hal yang sifatnya misal ini penelitiannya sangat unik tetapi sulit untuk mewawancara, sudah diobservasi saja, lebih baik gitu ya. Terus lebih mudah diterapkan untuk mengobservasi kelompok subjek tertentu yang sulit diinterview. Diberi kuesioner. Misal ke Kampung Naga, Anda sulit kan di Kampung Naga diajak ngobrol misalkan. Terus ada juga ketakutan mereka atau dilarang untuk ngomong dan seterusnya. Dengan observasi itu lebih mudah. Atau mau diberi kuesioner tapi tidak paham apa yang harus dijawabnya. Atau mau anak-anak di kuesioner nanti belum bisa baca gitu ya, maka observasi lebih mudah. Tetapi dalam kelemahan observasi, peneliti memerlukan alat mekanis seperti perekam suara, walaupun banyak sekali sekarang supaya menghindari ada muatan manipulatif, si perekamnya disembunyikan. Atau di kamera, menggunakan kamera audiovisual, misalkan video, maka si video juga bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Lalu kalau observasi itu si peneliti langsung hadir di dalam observasinya ya. Jadi dan relatif lama. Kalau misalkan penelitian kualitatif rata-rata si dalam antropologi biasanya minimal 2 minggu mereka itu mengobservasi, sehingga penelitian ini betul-betul bisa memotret secara keseluruhan gitu ya. Tetapi lumayan membutuhkan biaya yang relatif mahal karena harus tinggal lama, harus meninggalkan keluarga misalkan, harus ada biaya operasional, makan dan seterusnya. Bahkan kan tadi ada biaya-biaya tambahan untuk kamera dan seterusnya. Lalu kelemahan yang selanjutnya adalah kegiatan observasi biasanya berjalan lambat karena memang untuk mengetahui hal, misal Anda mau meneliti tentang bagaimana proses perdukunan. Nah, Anda kan mau masuk ke perdukunan tadi, proses perdukunan harus berjalan lambat karena membutuhkan proses yang begitu melelahkan. Nah, sehingga agak sulit ya, agak sulit, bahkan bisa berpengaruh terhadap akurasi pencatatan atau perekaman. Karena Anda lelah, Anda jadi tidak mendapatkan hal yang memang Anda betul-betul temukan. Bila rencana observasi bocor, karena observasi misalnya bocor, sebaiknya penelitian itu harus betul-betul natural, tidak kelihatan kita penelitian, maka si peneliti itu ya sebiasanya aja, seperti hidup biasa saja. Nah, maka kalau bocor, kehusuan, perasaan, ekspresi, sikap, perilaku ya yang ditunjukkan oleh responden atau informan mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena bisa jadi dibuat-buat karena ini lagi penelitian, ini harusnya kita bagus. Nah, sehingga observasinya jadi bias atau jadi bias gitu ya. Nah, jadi kalau sebaiknya memang observasi itu digunakan untuk hal-hal yang memang betul-betul dibutuhkan, seperti anak-anak tidak mungkin diinterview, anak-anak itu bisa menggunakan observasi. Tetapi beberapa syarat si observasi, kalau bisa observasi itu jangan bocor agar manipulasi dari si responden itu tidak terlihat. Selanjutnya, yang kedua adalah interview atau wawancara. Tadi observasi ya. Nah, apa itu interview? Interview merupakan teknik pengumpulan data yang relatif fleksibel, adaptif, mudah diadopsi, dan diubah pertanyaannya seiring dengan berjalannya kegiatan pengumpulan data. Jadi, bisa juga wawancara menggunakan telepon. Nah, seperti sekarang dalam kondisi COVID-19, Anda boleh menggunakan wawancara via telepon. Atau Anda misalnya bisa wawancara via medsos. Anda bisa juga Anda wawancara via Google Form dan seterusnya. Jadi interview itu adalah penelitian kualitatif yang interaktif, di mana data yang akan Anda temukan itu biasanya menggunakan beberapa, tetapi yang bagusnya adalah wawancara sekaligus observasi. Agar apa? Agar Anda melihat betul nggak apa yang diobrolkan dengan kenyataan resminya gitu ya. Apa fungsi dari interview? Fungsi dari interview, satu, memperoleh informasi langsung dari responden. Jadi kalau responden ditanya langsung, maka Anda akan menemukan. Bahkan kalau dalam beberapa model penelitian, si hasil dari interview ini menjadi data. Jadi hasil penelitiannya berupa data dari hasil-hasil interview ya.
Misalkan si Haberman itu semua data hasil dari interview itu dimasukkan kepada hasil penelitian dan kemudian nanti untuk dibahas di dalam pembahasan. Lalu selanjutnya fungsinya adalah mendeskripsikan fenomena-fenomena atau mengidentifikasi masalah spesifik untuk selanjutnya menganalisis dan menafsirkan data sehingga memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi ketika Anda wawancara bertanya kepada informan atau responden, Anda akan dapat menemukan fenomena atau mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang Anda inginkan, lalu Anda bisa menganalisis atau menafsirkan dari persepsi yang ada yang dikeluarkan oleh si responden. Nah, ini fungsinya ya, fungsinya. Bagaimana tipe-tipenya? Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Maksud tidak terstruktur itu ya memang cara bertanyanya itu tidak terstruktur. Ya, yang terpenting sesuai dengan arahan topik apa yang akan Anda inginkan. Nah, gitu ya. Sehingga di dalam konteks di dalam interpret terstruktur itu tujuannya adalah mengangkat isu sebagai bahan untuk menentukan variabel yang diteliti lebih lanjut. Ini biasanya interview yang tidak terstruktur itu biasanya untuk preliminary research atau penelitian awal atau penelitian pendahuluan. Biasanya pertanyaannya disesuaikan dengan situasi dan level responden. Jadi kalau bertanya tidak struktur, kalau ini respondennya misalnya lulusan magister kepada guru, tentu saja menggunakan istilah-istilah yang rumit juga tidak apa-apa atau mereka mengerti. Tetapi kalau respondennya misalkan petani, tidak sekolah, SD pun tidak tamat, misalkan, maka pertanyaannya bisa diturunkan. Beda dengan terstruktur. Kalau terstruktur itu ya variabel yang diteliti ini sudah diidentifikasi, ya, sehingga apa? Pelaksanaannya itu pertanyaannya itu begitu terstruktur, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sesuai dengan coding-coding atau faktor-faktor yang sudah dikode dan memang itu yang harus ditanyakan kepada responden. Maka ketika menggunakan interview yang terstruktur itu sepertinya akan lebih mudah mendapatkan data. Cuman pertanyaannya ketika terstruktur itu hati-hati. Kalau misalkan ketika Anda interviewnya terstruktur, rata-rata ini pasti bocor karena pertanyaannya begitu sistematis, pertanyaannya begitu itu. Beda dengan tidak struktur, itu bisa seolah-olah Anda bukan sedang interview, mungkin Anda sedang ngobrol biasa saja, sehingga Anda mendapatkan hal-hal yang memang tidak terduga atau hal-hal yang memang Anda dapatkan secara natural. Beda dengan yang terstruktur. Tetapi overall ya itu sah-sah saja, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak struktur maupun yang terstruktur. Nah, kalau Anda ingin lebih cepat dan itu tidak membuat Anda ingin lebih cepat meneliti, tetapi mungkin ada sisi manipulasi gitu ya. Ada sisi mungkin agak mereka siap-siap untuk menjawab. Nah, itu gunakan yang terstruktur. Tapi bagusnya kalau menurut saya sebaiknya menggunakan yang tidak terstruktur agar kelihatan natural. Karena ini kualitatif ya, wawancara itu kualitatif interaktif. Selanjutnya, kelebihannya apa? Kelebihan dan kekurangannya. Interview itu fleksibel. Jadi kelebihannya fleksibel, adaptif, lalu adoptif, mengadopsi, dan mudah dirubah pertanyaannya. Jadi kalau yang tidak terstruktur bisa dirubah kapanpun ya. Jadi adaptif sekali. Mudah mengklarifikasi keraguan. Jadi kalau bertanya begini tapi kok terbata-bata ya, kan langsung Anda langsung konfirmasi apakah ini benar. Kalau misalnya ada riwayat-riwayat atau dia menjelaskan tetapi seperti yang tidak yakin, Anda langsung tanyakan, pastikan bahwa apakah respon itu dapat dipahami, apakah respon itu benar, apakah sesuatu yang dikeluarkan, data-data yang dikeluarkan oleh responden itu betul-betul. Anda juga bisa melihat indikator dari nada bicara, bahasa tubuh, ada bahasa tubuh. Seperti saya pernah meneliti tentang Ahmadiyah, ada rasa ketakutan mereka bahwa saya itu dari mana, dan seterusnya. Sehingga mereka jawabnya jadi manipulatif, jawabnya jadi diada-ada, tidak sesungguhnya. Jadi, tetapi itu bisa diklarifikasi langsung. Biaya relatif lebih mahal bila menggunakan telepon, telekonferensi, menggunakan online, membutuhkan kuota lebih mahal. Nah, tetapi ini juga bisa seperti observasi, agar Anda tidak kehilangan jejak, Anda gunakan rekaman seperti di video atau di voice note dan seterusnya bisa. Sekalipun dapat mendeteksi
Meski jawaban yang bias, tetapi faktanya tidak sedikit responden yang mampu menyembunyikan atau menutupi kebohongan atau kelemahan atau kekurangan, sehingga data yang diperoleh masih berpotensi bias. Maka dibutuhkan yang disebut dengan triangulasi. Agar apa? Agar dicek ulang, cek dan recheck antara satu responden dengan responden yang lain. Nah, ketika misalkan Anda menemukan bias di dalam sebuah penelitian kualitatif, Anda bisa menggunakan triangulasi. Nah, maka disarankan bagi peneliti perlu meyakinkan dirinya dengan mengkombinasikan interview dan observasi. Jadi kalau bisa, adanya interview, juga adanya observasi, guna memverifikasi data, sehingga jawabannya yang bias itu bisa diinterview dan disempurnakan melalui observasi. Bisa melakukan observasi dulu lalu di wawancara, bisa juga wawancara dulu terus observasi. Itu tergantung dari kemampuan si peneliti dalam mendapatkan data. Memang sebaiknya Anda gunakan dulu observasi biar Anda mengerti. Observasinya mungkin bisa terstruktur, lalu bisa tidak terstruktur dulu terus terstruktur, lalu Anda menggunakan wawancara tidak terstruktur lalu terstruktur. Bisa menggunakan beberapa teknik. Yang ketiga itu kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner itu instrumen pengumpulan data yang memuat satu set pertanyaan. Kuesioner itu dari question itu adalah pertanyaan. Maka ketika satu set pertanyaan itu disebut kuesioner. Ya, jadi, tetapi rata-rata kuesioner ini dipandang atau didefinisikan sebagai pernyataan tertulis yang diformulasikan melalui teknik scaling atau scaling. Ada skala-skalanya, ada skala sikap, setuju, tidak setuju, ada skala kuantitas, banyak, sedikit, ada skala frekuensi, sering, jarang, dan seterusnya. Ini menggunakan teknik scaling. Biasanya penelitian-penelitian dengan konstruk instrumen kuantifikasi sering menggunakan kuesioner. Nah, karena dalam kuesioner ini akan bisa menggambarkan sejauh mana hal-hal yang kualitatif itu bisa diangkakan menggunakan kuantifikasi. Maka kuesioner adalah salah satu cara terbaik untuk mengkuantifikasi. Si responden juga nanti akan memberikan jawaban atau mencampur jawabannya secara tertulis. Biasanya menggunakan, kalau tidak ingin capek, pakai checklist atau menggunakan bulatan angka yang sudah disediakan, atau bagaimana, atau menggunakan cakra kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah seperti di dalam multiple choice. Kuesioner juga merupakan instrumen yang efisien untuk mengumpulkan data bila peneliti mengetahui secara pasti data apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabelnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin sistematis, datanya ingin cepat didapat, terus Anda penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dari data-data yang kualitatif, maka kuesioner ini adalah salah satu bentuk yang direkomendasikan karena peneliti itu bisa mengukur variabelnya secara cepat, ya. Maka nanti di dalam konstruk instrumen ini ada ilmunya khusus. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengkonstruk instrumen, dari mulai kita melihat apa sih definisi konseptual dari yang mau variabel yang mau kita ukur. Lalu selanjutnya diturunkan menjadi definisi operasional, ya. Lalu turunkan menjadi kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi itu ada yang dalam kisi-kisi itu ada variabelnya, ada dimensinya, ada juga indikatornya gitu ya. Lalu jadi ada favorable, unfavorable gitu ya. Ada juga itemnya. Nah, itemnya berapa gitu. Jadi nanti di dalam kisi-kisi itu sangat lengkap, sehingga orang ketika ingin membuat penelitian atau mengkuantifikasi dari variabel yang kualitatif itu betul-betul harus diuji dulu si instrumen penelitiannya, sehingga ada konstruk instrumen, lalu nanti diuji validitasnya dan diuji reliabilitasnya. Selanjutnya di dalam kuesioner juga perlu dirancang bahwa si kuesioner ini tidak boleh gegabah dalam membuatnya. Terutama ini di mahasiswa-mahasiswa seperti di mahasiswa manajemen, itu banyak sekali mengkonstruk instrumen untuk penelitiannya. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan ya oleh si peneliti. Pertama, bagaimana cara
Prinsip-prinsip menyusun kalimat. Jangan sampai kalimatnya ambigu. Jangan sampai misalkan ini kalimatnya untuk anak dewasa tapi diberikan kepada anak kecil. Terus prinsip pengukurannya, skala-skalanya. Ini harusnya skala kuantitas tetapi menggunakan skala sikap, atau harusnya skala sikap tapi menggunakan skala frekuensi. Nah, ini tidak benar. Prinsip tampilan umum atau disebut dengan readable atau disebut dengan face validity. Ya, jadi di dalam menyusun kuesioner ini perlu ada validitas, namanya content validity, validitas isi. Nanti ada face validity, ada content validity ya. Nah, jadi nanti construct validity, bagaimana validitasnya itu dikonstruk benar apa tidak gitu ya. Nah, jadi yang ketiga hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti yang memang mau membuat penelitiannya menggunakan kuesioner. Selanjutnya, kuesioner juga merupakan instrumen pengumpulan data yang memuat satu set dengan ini mohon maaf ini tadi ya. Kuesioner itu prinsip penyusunan kalimat bagaimana? Satu, maksud dan isi pertanyaan. Jadi disusun maksudnya apa, lalu isi dari pertanyaannya apa. Jadi nanti di dalam kuesioner bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Jadi ada dua ya. Kalau pertanyaan berarti harus dijawab. Nanti jawabannya bisa dua, biner, ya tidak. Atau bisa menggunakan skala Likert, misalkan 5, ada yang juga 3, ada 4. Nah, terserah nanti tergantung dari tujuan dari penelitian itu sendiri. Peneliti harus menentukan secara tepat respon yang diinginkan. Jangan sampai si peneliti itu respondennya tidak benar gitu. Artinya meneliti begini tapi respondennya tidak benar. Lalu juga apakah skalanya ini, apakah ini skala sikap atau skala yang lain? Gitu ya. Jadi apakah fakta, apakah ini persepsi atau fakta? Nah, oleh karena itu setiap pertanyaan harus disusun berdasarkan dimensi atau unsur dari konsep indikator variabel, sehingga nanti sebelum kita membuat kuesioner kita harus membuat kisi-kisi dulu yang tadi yang kita sebutkan, ada dimensinya apa, variabelnya apa, dari variabel itu dimensi apa saja yang dipandang, lalu indikatornya apa, itemnya apa gitu ya. Selanjutnya penggunaan bahasa dan kalimat. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden. Dan kata atau kalimat juga harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, budaya, posisi atau kedudukan responden. Tetap ini kita menyusun atau disebut dengan construct validity, validitas menyusun, itu harus melihat siapa yang akan siapa yang akan menjawab kuesionernya. Jadi tetap harus dipertimbangkan. Bagaimana jenis dan bentuk pertanyaannya? Nah, bisa pertanyaannya tertutup, bisa juga terbuka. Kalau tertutup, misalkan menggunakan kalau misalkan pertanyaan dalam yang tertutup itu apakah Anda senang melihat orang lain melakukan apakah Anda senang ketika guru menggunakan sumber ajar yang beragam? Ya, tidak. Itu kan tertutup. Tetapi kalau terbuka, ada porsi yang terbuka pakai titik-titik gitu ya. Pertanyaan tertutup memang dirancang dengan menyediakan alternatif jawaban untuk dipilih, diurutkan oleh responden. Tergantung skalanya ya. Tadi ada sangat setuju, dan seterusnya. Sehingga responden dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk memilih alternatif jawaban yang paling tepat menurut persepsi atau fakta yang ada. Misalkan menggunakan sangat setuju atau sering, jarang, kadang-kadang, almost atau always, selalu gitu ya, atau tidak pernah. Itu kan jadi si responden cepat untuk menjawabnya. Dalam prakteknya, kuesioner lebih banyak dirancang dengan pertanyaan tertutup. Prakteknya banyak yang tertutup. Jadi makanya di dalam kuesioner misalnya begini suka ada sangat setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini misalkan ini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kalau milih SS maka nilainya jadi 5. Kalau setuju nilainya 4 dan seterusnya. Nah, ini
pada prakteknya memang selalu tertutup, jarang menggunakan terbuka. Tetapi ada juga yang menggabungkan tertutup dan terbuka di belakang atau di beberapa pertanyaan atau di beberapa research question atau rumusan masalah itu disebutkan di sana titik-titik, misalnya saran Anda dan seterusnya, atau masalah yang ditemukan titik-titik-titik dan seterusnya. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan memudahkan peneliti dalam mentabulasi jawaban. Apalagi kalau menggunakan SPSS, karena tidak ada lagi nanti jawaban yang sifatnya naratif gitu ya. Biasanya kenapa ini? Karena ini kuantifikasi. Lalu memberikan kode numerik dan analisis data lebih lanjut. Ketika menggunakan tertutup ini lebih mudah di kuantifikasinya. Jadi ini kalau sangat setuju dia itu 0 misalkan. Kalau yang negatif. Kalau ini sangat setuju ini adalah 4. Kalau misalkan yang favorable. Baik, selanjutnya kuesioner itu bagaimana cara membuat pertanyaannya. Ada yang menggunakan kalimat positif, ada yang menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kalau yang positif, kalau dalam konteks misalkan untuk memvaliditas instrumen, bisa menggunakan konsep positif dan negatif. Akhirnya apa? Ketika si responden menjawab konsisten antara yang positif dia dijawab positif, negatif juga dia sama nilainya dengan yang positif, walaupun pertanyaannya yang sama maknanya dengan konstruksi kalimat yang berbeda, maka ini bisa digunakan sebagai cara untuk menguji reliabilitas ya, keajegan. Penggunaan kalimat positif dan kalimat negatif yang ditempatkan secara acak dapat meminimalkan kecenderungan responden dalam menjawab pertanyaan mengikuti urutan mekanis. Ada juga yang misalkan udahlah sangat setuju semuanya atau setuju terus gitu pakai contreng gitu. Nah, ini nanti seolah-olah si responden tidak membaca, sudah saja secara mekanis oke begitu saja, maka dibutuhkan ada positif dan negatif. Nah, ini penting ya, penting karena si item itu takutnya nanti tidak dibaca karena tidak ada kepentingan dia gitu ya. Lalu selanjutnya, pertanyaan tidak boleh mengandung dua makna dengan jawaban yang mungkin berbeda. Nah, kalau bisa pertanyaan tidak boleh mengandung dua makna atau bias atau ambigu gitu, ambigu. Nah, sehingga pertanyaan sebaiknya hanya mengandung satu indikator saja. Jadi, kalau bisa pertanyaan mengandung satu indikator. Jadi, indikator ini nomor 1, pertanyaan berapa, item nomor berapa. Bisa juga satu indikator dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang sifatnya positif, pertanyaan yang sifatnya negatif. Pertanyaan tidak boleh ambigu. Ya, tidak boleh ambigu itu adalah bingung si maknanya ini yang mana gitu ya. Ambigu itu. Di mana responden merasa tidak yakin dengan maksud dari pertanyaan. Jadi sebisa mungkin cara mengkonstruk pertanyaan itu harus betul-betul mudah dipahami dan tidak memiliki makna ganda atau ambigu. Selanjutnya, kuesioner juga dalam mengkonstruk pertanyaan tidak boleh mengandalkan ingatan responden tentang masa lalu. Jadi bertanya tentang masa lalu. Kalau bisa, kalau masa lalu ya menggunakan interview, wawancara. Tapi kalau ini karena apa? Menghindari jawaban yang bias. Bila memerlukan informasi tentang masa lalu, sebaiknya menelaah track record pegawai atau guru atau yang responden yang bersangkutan. Jadi ketika misalkan Anda mau bercerita tentang masa lalu ditanya, nah itu kalau bisa tidak usah disertakan. Pertanyaan juga tidak boleh mengiring responden pada jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Ya, tidak, seperti itu ya. Sehingga si peneliti itu seolah-olah menggiring, menggiring kepada jawaban untuk menjawab ya gitu. Pertanyaan tidak boleh menggunakan kalimat atau kata atau istilah yang berlebihan, yang memuat aspek emosional responden. Nah, itu ya. Seperti misalkan ke guru ditanya tentang apakah sertifikasi guru itu penting? Nah, pasti gitu ya. Atau apakah tunjangan fungsional itu dilanjutkan? Nah, itu kan ada sisi emosi gitu ya, ada sisi emosi. Lalu selanjutnya, kuesioner juga pertanyaan tidak boleh mengandung kata yang mendorong munculnya respon hasrat sosial responden. Seperti tadi lah ya. Jadi hindari hal-hal pertanyaan yang akan dijawab secara subjektif oleh responden. Ya, pertanyaan juga diupayakan harus singkat. Menghindari penggunaan kalimat yang panjang. Kalau bisa singkat-singkat saja. Nah, kenapa? Apalagi misalkan kuesioner dibuatnya 50 pertanyaan. Dalam satu pertanyaan
pertanyaannya panjang-panjang. Nah, ini hindari. Kenapa? Karena si responden nanti akan bingung, ini teh ujian apa lagi diteliti kan gitu ya. Nah, itu hindari seperti itu. Urutan pertanyaan sebaiknya diurutkan dari yang umum dulu, terus yang lebih spesifik, lalu yang relatif mudah untuk dijawab, lalu kepada yang sulit. Jadi dari umum ke khusus, yang mudah ke yang sulit. Identitas responden seandainya itu dibutuhkan, apalagi kalau nanti untuk menggunakan statistik deskriptif ya. Nah, ini kalau penting silakan dituliskan ya, seperti demografi. Kalau nama tidak penting, gender, laki-laki, perempuan, umur, bisa nanti Anda menggunakan data nominal, atau Anda nanti ini umur sekian kecenderungan begini, tingkat pendidikan lulusan S1 kecenderungan begini, S2 begini. Biar Anda nanti bisa menggunakan juga hasil dari penelitian ini menggunakan ANOVA ya, analysis of variance, atau MANOVA, multiple analysis of variance. Status kepegawaian boleh juga itu seperti PNS, non PNS, guru tetap, kontrak, harian, jabatannya. Biar nanti Anda bisa membedakan. Nanti ada penelitian yang disebut dengan penelitian komparatif ya. Penelitian komparatif ya. Ada yang asosiatif, ada yang komparatif. Nah, komparatif datanya biasanya menggunakan data yang ordinal seperti ini. Lalu prinsip-prinsip pengukuran. Nah, kalau tadi kan cara membuatnya, sekarang prinsip pengukurannya, scaling. Prinsip pengukuran ditujukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis. Nah, jadi Anda harus pastikan bahwa instrumen itu betul-betul jadi alat ukur. Jangan sampai alat ukurnya, ya, misal begini, kita kalau mau mengukur badan ya pasti menggunakan alat ukur badan, ya, timbangan badan, tetapi bisa menggunakan timbangan emas, bisa, tapi hancur. Tetapi kalau mengukur emas dengan timbangan badan tidak bisa. Atau Anda bisa mengukur diri pakai timbangan misalkan yang buat peti kemas, nah, Anda tidak akan terukur karena beda alatnya gitu ya. Nah, disinilah butuhnya ada teknik-teknik scaling atau scaling. Skalanya apa? Dia mau skala sikap kah, skala kuantitatif kah, frekuensi kah? Nah, setiap skala itu memiliki mana-mana tersendiri. Jangan sampai bertanya tentang frekuensi, tapi yang ditanya adalah skala sikap. Tidak benar. Ada juga harus mengadakan pengujian validitas. Instrumen yang sudah dikonstruk atau yang sudah dibuat itu harus diuji validitas. Validitas itu sebetulnya uji korelasi sebetulnya. Uji korelasi. Jadi sebetulnya validitas itu mudah. Tapi yang paling sulit memang uji reliabilitas. Ya, uji reliabilitas itu bisa menggunakan uji reliabilitas seperti tadi, positif, negatif, dan seterusnya. Artinya apa? Uji reliabilitas itu menyatakan bahwa si instrumen ini betul-betul ajeg. Nah, jadi reliabilitas itu ajeg sebetulnya. Jadi kalau ajeg itu alat ukur badan yang ada di sini dengan alat ukur badan yang ada di Amerika sama. Kalau saya diukur di Indonesia itu misalkan badan saya itu 75 kg, maka ketika ke Amerika juga 75 kg. Itulah yang disebut dengan ajeg gitu ya, ajeg. Selanjutnya tampilan umum. Nah, ini ya face validity. Kalau tadi concept validity, yang barusan skala, berarti ya. Nah, sekarang face validity-nya, validitas tampilan umumnya. Kuesioner dirancang dengan layout kertas yang baik kalau menggunakan kertas ya. Kalau menggunakan online misalnya Google Form itu sudah sangat valid gitu ya. Sudah banyak orang yang menggunakan, mudah dipahami, mudah digunakan. Penggunaan font jenis huruf juga harus betul-betul cocok. Kalau anak kecil nanti yang ditanya ya harus besar gitu ya fontnya. Tapi kalau anak dewasa jangan besar-besar, tidak enak begitu ya. Paragraf harus dilihat ya. Jadi memang betul-betul harus readable, harus enak dibaca. Lalu kuesioner juga harus kalau ada pengantarnya. Supaya apa? Ketika Anda memberikan kuesioner, ini untuk apa? Nah, dia bisa baca dulu. Ini pengantarnya begini, maksudnya ini, tujuannya ingin dan seterusnya. Lalu ada juga instruksi pengisian. Cara mengisinya menggunakan silang, menggunakan checklist, atau menggunakan bulatan, dan seterusnya. Ada instruksinya. Kalau bisa, disajikan secara rapi. Nah, kalau bisa alternatif jawabannya ada. Kalau nanti pertanyaannya terbuka,
Kalau tidak ada yang alternatif itu biasanya rata-rata si responden tidak ingin meneliti, tidak ingin menjawab. Apalagi jawabannya sangat panjang-panjang. Rata-rata si responden tidak mau. Oke, itu yang kedua terkait dengan terkait dengan instrumen penelitian atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen. Jadi kita sudah membahas tadi yang pertama tentang data, jenis-jenis data, yang kedua bagaimana si data itu diambil menggunakan teknik penelitian. Nah, sekarang bagaimana data sudah didapatkan. Nah, data yang sudah didapatkan ini kan pasti harus dianalisis, namanya analisis data. Nah, kita akan masuk ke analisis data yang pertama, yaitu analisis data kuantitatif. Nah, nanti kita akan bahas secara mendetail di video berikutnya terkait dengan kuantitatif secara murni. Nah, sekarang kita ada analisis data dulu lah. Dalam konteks penelitian kuantitatif, itu analisis datanya ada dua. Ada menggunakan ini tentu saja kalau kuantitatif itu kan numerik. Numerik itu harus dilakukan dengan perhitungan statistik. Maka harus menggunakan statistik ya, bisa menggunakan SPSS itu ya, atau misal menggunakan AMOS atau menggunakan SEM ya, SEM Structure Emotional Model gitu ya. Yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif. Nah, nanti di dalam SPSS itu ada yang paling itu. Nanti kita akan masuk ya ke SPSS. Bagaimana cara analisis deskriptif? Ada juga analisis inferensial. Inferensial itu memang tujuannya supaya menyimpulkan itu inferensial. Kalau deskriptif itu menjelaskan, kalau inferensial menyimpulkan. Itu berpengaruh tidak sih? Berapa persen sih pengaruhnya? Determinasinya berapa? Dan seterusnya. Maka ketika statistiknya inferensial, cara menghitungnya ada dua. Ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Ini tergantung sebetulnya dari data, apakah normal atau tidak normal. Kalau normal menggunakan parametrik, kalau tidak normal non-parametrik. Juga kalau parametrik itu biasanya menggunakan datanya interval dan rasio. Nah, kalau nominal dan ordinal seperti tadi ya, polisi itu kan ordinal, bukan ordinal, itu nominal. Atau yang kategorial itu misalkan status negeri swasta itu harus pakai non parametrik, bukan menggunakan parametrik. Tetapi kalau angkanya angkanya itu interval atau rasio dalam kuantifikasi, maka gunakan parametrik. Banyak sekali nanti. Sebelum kita menganalisis data, kita juga harus mengerti dulu variabel-variabel dalam kuantitatif. Ada minimal di dalam variabel itu ada dua. Ada variabel independen atau disebut variabel endogen. Ada variabel bebas atau independen itu atau endogen, ada variabel tidak bebas atau dependent variable atau exogen. Nah, apa itu variabel bebas? Yaitu bebas itu yang menyebabkan. Jadi yang berpengaruh kepada yang itu. Biasanya dilambangkan dengan simbol X. Kalau banyak simbol X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Lalu selanjutnya ada variabel terikat atau tidak bebas, yaitu dependent variable. Biasanya yang diakibatkan, mereka adalah data yang terakibat. Lalu yang dipengaruhi, kalau yang tadi mempengaruhi, kalau yang bebas itu mempengaruhi, kalau terikat dipengaruhi. Biasanya itu dilambangkan dengan huruf Y. Jadi kalau ada istilah X dan Y, X itu adalah independent, kalau Y pasti itu dependent variable. Selanjutnya kita lihat kira-kira mana yang variabel bebas, mana yang terikat. Ya, dari beberapa kalimat ini. Gaya kepemimpinan motivasi kerja, mana yang terikat? Ya, biasanya apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi motivasi pekerja atau motivasi kerja yang mempengaruhi gaya kepemimpinan? Nah, kita lihat dulu, mana dulu yang bebas, ya mana yang independen, mana yang dependent, mana yang endogen, mana yang exogen. Nah, kita lihat biasanya kepemimpinan itulah yang mempengaruhi motivasi kerja, termasuk kinerja dan disiplin. Apakah kinerja mempengaruhi disiplin? Tidak, tapi disiplin dulu mempengaruhi
kinerja. Minat baca anak dan keterlibatan orang tua. Apakah minat baca itu mempengaruhi keterlibatan atau keterlibatan minat? Tidak, berarti minat dulu kepada minat baca. Kecepatan mesin dengan jumlah cetakan. Apakah jumlah cetakan dulu berpengaruh terhadap kecepatan mesin atau kecepatan mesin terhadap jumlah cetakan? Maka ini, itulah ya, seperti motivasi belajar mahasiswa dengan kinerja dosen dulu, baru motivasi kerja. Sistem perpajakan dulu, baru keputusan investasi. Promosi dulu, baru peningkatan penjualan. Itu sudah pasti. Sehingga ketika Anda mau memutuskan variabel yang ingin diteliti, Anda itu harus memastikan, harus memutuskan mana variabel dependen, mana variabel independen. Oke, selanjutnya ketika Anda sudah tadi memutuskan variabelnya, Anda harus tentukan ini datanya mau apa. Apakah datanya data diskrit atau data kontinum? Diskrit itu seperti yang tadi, yang bilangan asli ya, yang bukan pecahan. Misalkan dia nilainya berapa? 70. Itu mah kalau hasil 70-nya hasil dari pengukuran itu kontinum. Tetapi kalau diskritnya berapa mahasiswanya? 30. Berapa respondennya? 20. Itu mah diskrit. Tapi kalau sudah kontinum, hasil dari bilangan misalnya 70 nanti di min dirata-ratakan menjadi beberapa muncul nanti bilangannya bulat atau bilangannya pecahan. Nah, itu sudah kontinum. Selanjutnya, ketika Anda sudah mengetahui tentang data, Anda harus mengerti tentang analisis data yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Kan tadi ada dua ya, ada statistik deskriptif atau deskriptif statistik, ada inferential statistik atau statistik inferential. Apa itu statistik deskriptif? Satu, digunakan untuk memberikan gambaran dan menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi yang ada dari data tersebut bisa diperoleh dengan sistematis. Jadi, kalau menggunakan statistik deskriptif, seluruh data yang kita dapatkan itu bisa dijelaskan, bisa digambarkan secara umum. Maka, ada beberapa hal untuk menjelaskan statistik deskriptif. Satu, bisa menggunakan distribusi frekuensi. Frekuensinya berapa? Misalkan, ini si X menjawab ini, populasi menjawab X ini berapa? Misalkan yang menjawab 4 itu ada berapa persen, menjawab 3 ada berapa persen. Itu menggunakan distribusi frekuensi sehingga kita kelihatan kecenderungan populasi atau sampel dari sebuah populasi itu akan dilihat dari statistik deskriptif. Sehingga misal dalam tesis yang kuantitatif sangat dibutuhkan. Yang pertama dalam hasil penelitian setelah mendapatkan data adalah harus menyajikan statistik deskriptif. Yang kedua itu presentasi grafik, ya. Jadi bisa mempresentasikan tentang grafik kelihatan. Bisa menggunakan chart, bisa menggunakan bar, gitu ya, dan seterusnya. Lalu ini yang paling penting adalah central tendency. Central tendency itu kecenderungan memusat. Ini si populasi ini kecenderungan mana? Maka dibutuhkan ada rata-rata mean atau median, ya, modus, gitu ya. Nah, jadi nilai yang sering muncul modus, nilai tengah-tengah median, rata-rata mean. Jadi mean, median, modus itu central tendency. Kira-kira kecenderungan dia memusat kemana itu. Lalu juga ada juga measure of variability atau disebut dengan dispersion. Dispersion itu adalah kita melihat ini nilai terkecil berapa, nilai tertinggi berapa, rata-rata perbedaannya berapa, terus standar deviasinya berapa, dan seterusnya. Itu dispersion atau measure of variability. Nah, itu yang dibutuhkan dalam statistik deskriptif. Ketika Anda bisa menggunakan data, menggunakan datanya data kuantitatif, baik itu kuantitatif yang diskrit maupun yang kontinum, baik itu menggunakan tadi ordinal, rasio, interval, Anda nanti pasti menemukan statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif penting ya, karena apa? Salah satunya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kalau sudah ditabulasikan, si pembaca itu lebih mudah membacanya. Ya, sehingga pada dasarnya menghitung data dan memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan kategori tertentu dengan menggunakan analisis statistik deskriptif itu lebih mudah. Selanjutnya, analisis data.
Pertama, ketika Anda menggunakan statistik deskriptif, nanti Anda akan menemukan apakah mau menggunakan frekuensi, atau mean, atau grafik. Nah, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Seperti faktor-faktor apa saja, berarti analisis faktor. Bagaimana pemahaman X terhadap Y, berarti tingkat pemahaman. Bagaimana sikap X terhadap ini persepsi. Lalu selanjutnya, statistical inferential statistik. Bagaimana statistik inferential? Kalau tadi statistik deskriptif, sekarang statistik inferential. Yaitu metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Kira-kira ini kecenderungannya ke arah mana? Disimpulkan nggak? Bagaimana? Ini kesimpulannya bagaimana sih? Metode ini digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan informasi dan observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang diambil dari populasi. Jadi, ketika Anda nanti mau menentukan, mau menyimpulkan apakah ada pengaruh atau tidak, apakah besarnya itu tinggi apa rendah, dan seterusnya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis, apakah hipotesisnya diterima atau tidak, ini diuji menggunakan statistik inferensial. Nah, tapi dalam inferensial ada dua, ada statistik non-parametrik, ada statistik parametrik. Tadi kalau normal, nah kita ya, lihat. Kalau datanya terdistribusi normal, maka parametrik. Kalau tidak normal, maka menggunakan non-parametrik. Nah, ini pada kuncinya nanti menggunakan normal dan tidak normal. Kalau misalkan, bagaimana cara membuat normal? Lihat nanti di uji normalitas. Misalnya nanti di SPSS ada uji normalitas. Nanti kalau normal, baru nanti menggunakan parametrik. Kalau tidak normal, gunakan non-parametrik. Atau kalau datanya data ordinal atau data nominal, tidak bisa menggunakan parametrik, itu harus menggunakan non-parametrik. Apa saja non-parametrik? Ya, kita akan satu-satu bahas. Statistik parametrik itu terdiri dari dua jenis. Ada yang membandingkan itu compare itu comparison atau komparatif, atau membandingkan itu ya comparative studies, membandingkan. Maka ketika membandingkan, ada yang membandingkan hanya satu, itu bisa menggunakan t-test atau student test. Nah, namanya t-test atau compare mean. Ya, ini disebut dengan compare mean. Ada juga yang ANOVA. ANOVA itu analysis of variance. Analysis of variance. Nah, jadi variannya banyak, lebih dari 2, misalkan 3, maka itu menggunakan ANOVA. Atau MANOVA, multiple analysis of variance. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi ketika sudah nanti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, maka nanti di MANOVA itu biasanya juga disebut dengan analisis faktor. Analisis faktor. Yang kedua, itu ada yang asosiatif. Kalau tadi komparatif, sekarang asosiatif, menghubung-hubungkan. Nah, menghubung-hubungkan itu menggabungkan 2 variabel atau lebih. Kalau 2 variabel cukup menggunakan product moment. Bisa si Pearson atau bisa Spearman gitu ya. Nah, ada juga memang yang menggunakan regresi. Nah, kalau lebih dari 2 itu regresi. Ada juga canonical correlation atau path analysis, analisis jalur. Nah, nanti kita akan berbicara tentang ini. Compare mean tadi ya, yang t-test ya, yang compare mean. Apa itu compare mean? Compare mean itu adalah membandingkan rata-rata saja. Cara ngalat ukurnya menggunakan t-test ya. Hanya dua mean. Kalau t-testnya untuk independent sample, maka mean dari kedua kelompok berbeda yang memperoleh perlakuan. Jadi kalau banyak independent sample, ada dependent sample dibandingkan. Nah, namanya itu ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Ada t-test dengan dependent sample. Jadi t-testnya mean dari kelompok yang sama dari 2 perlakuan yang berbeda. Jadi kelompoknya sama tapi perlakuan yang berbeda, itu dependent sample. Kalau independent artinya mean-nya dari 2 kelompok ya yang berbeda. Kelompok 1 begini perlakuannya, kelompok 2 begini. Nah, selanjutnya itu kalau yang lebih daripada 2, komparatif lebih pada 2, itu ANOVA. Nah, jadi kita akan nanti langsung belajar dalam SPSS, kita langsung belajar ya. Kita akan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ANOVA, lalu kita juga akan bahas tentang MANOVA, lalu kita juga akan membahas tentang correlation atau korelatif, atau yang tadi association, yang
product moment, regression, terus analisis jalur, lalu selanjutnya eksperimental ya, menggunakan t-test, ANOVA, MANOVA. Lalu yang terpenting adalah ini beberapa analisis non parametrik. Nah, ada sign test. Kalau dua sampelnya saling berhubungan, jadi sampel ini saling berhubungan, dua satu sama lain, saling berhubungan, maka bisa menggunakan sign test, Wilcoxon, bisa menggunakan McNamara, ya, McNamara. Lalu kalau dua sampel tidak berhubungan, bisa menggunakan Mann-Whitney U-test. Biasanya menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, bisa juga chi-square test, ya, bisa juga Moses extreme reaction, Kolmogorov-Smirnov, bisa juga Wolfowitz run. Kalau beberapa sampel berhubungan, nah itu menggunakan Friedman test, Candlewick test, ya, bisa juga Cochrane's. Bisa kalau beberapa sampel tidak berhubungan, ya, tetapi banyak yang independen, maka bisa menggunakan chi-square, Kruskal, median test. Nah, kita akan bahas nanti analisis statistik dengan menggunakan non parametrik selanjutnya. Jadi ketika ini non parametrik berarti tidak normal atau datanya ordinal dan nominal, kita gunakan ini. Nah, ini syarat-syarat yang bisa yang dua sampel berhubungan, yang tidak berhubungan, beberapa sampel yang berhubungan, beberapa sampel yang tidak berhubungan, sehingga akan menentukan jenis analisis tes seperti apa yang akan dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kita membahas 3 hal. Yang pertama membahas tentang jenis data, yang kedua tentang cara atau teknik pengumpulan data, yang ketiga cara menganalisis data khusus untuk yang kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.